Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Bersukacita kita bisa berjumpa kembali di minggu kedua di bulan Juli ini. Saya percaya Tuhan telah memberkati kita semuanya, memberikan kesehatan yang baik, sehingga kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Sebelumnya kita persatukan hati di dalam doa. Shakalabarata kalabarata kalabarata kalaba shakalabarata kalabarata kalaba Shikilalabarata kalabarata kalaba shakalabarata kalaba Shikilalabarata kalabarata kalabarata kalaba. Terima kasih Tuhan Yesus, oh Roh Kudus. Shikilalabarata kalabarata 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 kalaba shakalabarata kalaba Shikilalabarata kalabarata kalabarata kalaba shakalabarata kalaba Shikilalabarata kalabarata kalabarata kalaba. Yes Lord Jesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada Tuhan, itu seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan untuk mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan dari kota ke kota, pulau ke pulau, desa ke desa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan yang Kau percayakan Tuhan, Presiden Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, bahkan wakilnya, jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka. Kami percaya Tuhan Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan yang baik. Engkau memberikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi, sehingga bangsa Indonesia menjadi berkat Tuhan ke bangsa-bangsa yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang tinggal di bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang disanjung tinggi. Dan kami percaya Tuhan akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Kami percaya Tuhan perekonomian di bangsa kami Tuhan akan Engkau bangkitkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa, Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Berkati Tuhan gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta Pak Wakilnya, bahkan Rayon 1I, Pak Heron, Pak David, gembala-gembala cabang dan ranting, Bapak rohani kami Tuhan di tempat ini, Pak Edwin beserta ibu dan kedua anaknya, keluarga besar setiap hamba-hamba-Mu, Engkau tutup bungkus oleh udara Yesus. Kau berikan kesehatan yang baik, keluarga yang baik, pelayanan yang baik, bisnis usaha pekerja yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memateraikan Tuhan pewahyuan yang baru, roh hikmat dan pengertian yang ilahi, kuasa-kuasa Tuhan yang Engkau berikan Tuhan untuk melakukan Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan dialami Tuhan oleh setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memampukan Tuhan sehingga Tuhan setiap pemimpin kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Berkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, GBI Pantai Permata, Jemaat Jehovah Jireh Batam, setiap pengerja-Mu, jemaat-Mu Kau tutup bungkus oleh udara Yesus. Berikan kesehatan yang baik, berikan kehausan, kerinduan untuk mencari Engkau ya Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau tinggalkan ya Bapa, tapi Engkau selalu memberikan Tuhan roh yang menyala-nyala ya Bapa. Biarlah setiap umat-umat-Mu ya Bapa yang tumbuh di wadah ini, mereka akan mengalami kebaikan Tuhan. Mereka akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau melindungi Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan Engkau materaikan Tuhan Mazmur 91-Mu, 23-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendengarkan Tuhan setiap doa-doa kami ya. Biarlah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini bisa memberikan yang terbaik. Kami membuka hati, kami mau menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan setiap kami untuk memberikan yang terbaik ya Bapa. Biarlah dari awal, pertengahan sampai akhir Engkau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada ya Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Shakalalalala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bashi. Huralalalala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala bu. Buka hati untuk Tuhan. Bangun manusia roh kita. Shakalalalala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala barata kala bashi. Shikila la 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 barata kala barata la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala bashi. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala bu. Yes Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih sungguh-sungguh katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
kekuatan-Mu Tuhan memenuhi Tuhan setiap kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan tercurah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat yang tidak lazim akan kami alami Tuhan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Lebih lagi Tuhan, hadirat-Mu untuk melingkupi setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Kita sama-sama menyaksikan pesan dari tim teologi. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan,
Pentakosta ketiga itu, yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Apa yang dapat dilihat mata, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Yang terjadi di dalam
Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala basya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Angkat kedua tangan kita, panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus. Buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Yesus, kami mengasihimu Yesus, kami mencintaimu Yesus, ini kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapak buat penyertaan-Mu yang begitu ajaib dan sempurna buat kami. Sehingga sampai hari ini kami masih memperoleh nafas kehidupan, masih memperoleh kesempatan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Kami tahu kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu karena Engkau ingin memberkati kami. Urapi kami, Roh Kudus ajarkan kami, buat kami mengerti, bahkan memahami dan menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicaralah melalui bibir mulut hamba, urapi hamba-Mu, sehingga ada kuasa perkataan sorgawi yang mengubahkan, memperbaharui setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan channel YouTube ini, sehingga mereka diperbaharui untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba Bapa buat kebaikan-Mu. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, musik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kabar anak-anak Tuhan pasti diberkati secara luar biasa. Yang setuju katakan amin. Oke. Hari ini saya ingin membawakan sesuatu yang dituntun oleh Roh Kudus, di mana kita sedang dalam era Pentakosta ketiga. Kenapa? Karena di era Pentakosta ketiga,
kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus yang hidup. Oleh sebab itu, Roh Kudus menuntun saya untuk menyampaikan apa yang harus kita persiapkan dalam menjadi saksi Kristus yang hidup. Tema khotbah hari ini adalah kerendahan hati. Kita tahu bahwa ketika kita sekolah, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tetapi bukan pribadi yang rendah diri. Karena rendah hati dan rendah diri adalah dua karakter yang berbeda. Kalau rendah diri dalam kegiatan gereja adalah gambar diri yang rusak, dan itu perlu pemulihan. Tapi kalau kerendahan hati, itu adalah sikap yang disukai oleh sesama dan bahkan Tuhan. Nah, belakangan ini saya diizinkan untuk melihat orang-orang yang saya rasakan cukup rohani, cukup baik, cukup benar, dan patut dijadikan contoh sebagai bapak-bapak rohani, sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang baik. Tetapi saya melihat bahwa ternyata apa yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan saya diizinkan untuk melihat agar saya dan beberapa jemaat yang diizinkan untuk menonton channel ini seizin Tuhan untuk lebih rendah hati, sehingga pada saat waktunya nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita akan terangkat. Kenapa? Kita juga diizinkan banyak orang yang tidak benar diberkati, banyak orang yang terlihat benar juga menyimpang dari kebenaran, tetapi kita tidak boleh iri hati kepada orang yang berbuat dosa. Pada saatnya Tuhan Yesus datang, tidak akan ada lagi kesempatan untuk minta ampun. Pada saat Tuhan Yesus datang, pilihannya cuma dua, terangkat atau tertinggal. Jadi, jangan kita melihat orang-orang yang seperti itu, dan kita mulai menghakimi. Kita tidak layak menjadi hakim karena sudah ada hakim agung. Apa yang harus kita lakukan di Pentakosta ketiga untuk menyelamatkan banyak jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menegur dengan kasih, menjadi saksi, tapi bukan menghakimi. Kita akan belajar dari kisah ini apa yang Tuhan Yesus katakan tentang perumpamaan dua orang yang berdoa dalam bait Allah. Kita buka Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi, perumpamaan ini ditujukan untuk orang-orang yang menganggap dirinya adalah benar, self-righteousness, ya, self-righteousness. Jadi menganggap dirinya benar dan menganggap rendah orang lain. Jadi perumpamaan ini dikhususkan untuk orang-orang yang seperti ini. Dan saya percaya tidak ada di tempat ini, di jemaat kita, tapi biar bagaimanapun kita harus berjaga-jaga. Karena iblis itu adalah figur pribadi pendusta yang akan selalu masuk ke dalam celah, kalau ada celah, gitu. Dan akhirnya berbohong mendustai kita sehingga kita akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi kita dituntun oleh Roh Kudus untuk berjaga-jaga, karena belakangan ini akan ada karakter-karakter orang seperti ini. Akan ada karakter-karakter orang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena banyak yang terhilang, banyak yang tenggelam, tapi banyak yang merasa dirinya benar dan mulai merendahkan orang lain. Ini juga menjadi celah buat anak-anak Tuhan.
Sehingga celah itu terbuka untuk si jahat melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita akan belajar. Apa perumpamaan yang Yesus katakan tentang orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah orang lain? Lanjut ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Katakan 2 orang. Jadi ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. 2 orang ini adalah 2 orang yang percaya. Kenapa? Karena 2 orang ini pergi ke bait Allah. 2 orang ini ingin berdoa kepada Allah. Jadi 2 orang ini percaya kepada Allah. Jadi konteks khotbah hari ini adalah untuk orang-orang percaya. Yang percaya kepada Tuhan. 2 orang ini adalah yang satu orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Ada 2 orang, satu Farisi dan satu pemungut cukai. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang terkenal pada saat itu taat dalam melakukan hukum-hukum Musa. Orang-orang Farisi adalah orang yang taat dalam melakukan hukum-hukum Musa. Sedangkan pemungut cukai adalah orang-orang yang juga taat dalam memungut cukai. Dia taat kepada pemerintah Roma untuk melakukan pekerjaannya, yaitu memungut cukai dari bangsa Israel untuk diserahkan kepada pemerintah Roma pada saat itu. Dan pemungut cukai ini adalah orang yang dibenci oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena dianggap bahwa walaupun satu bangsa, satu saudara sesama bangsa Israel, tetapi dia mengambil uang saudaranya untuk diberikan kepada musuh, yaitu pemerintah Roma pada saat itu. Dan bahkan terkadang pemungut cukai ini tidak jujur, identik dengan orang-orang yang tidak jujur. Sering menaikkan cukai atau pajak yang dipungut melebihi dari semestinya untuk kepentingannya sendiri. Jadi pemungut cukai ini adalah orang yang pekerjaan yang sangat dibenci oleh bangsa Israel. Sedangkan orang Farisi ini adalah orang-orang yang terlihat sangat-sangat melakukan firman. Sangat-sangat kudus. Sekarang kita akan lanjut. Apa yang mereka mau sampaikan kepada Allah di bait Allah? Ayat selanjutnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ingat, orang Farisi ini berdoa dalam hatinya. Dia tidak mengeluarkan suara kuat-kuat. Tetapi berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Doa pertama diawali dengan ucapan syukur kepada Allah. Tetapi apa yang dia katakan selanjutnya? Karena, tolong kembali ke ayat sebelumnya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia sudah mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan orang yang dekatnya. Karena dia tahu bahwa orang dekatnya adalah pemungut cukai. Mungkin dari seragam pemerintah yang sedang digunakan oleh pemungut cukai tersebut. Bahkan dilanjutkan dengan ayat 12, dia katakan begini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Doa yang diucapkan oleh orang Farisi ini pertama mengucap syukur kepada Allah. Tetapi selanjutnya dia mulai membanggakan dirinya di hadapan Allah. Kalau sampai hari ini kita boleh melayani Tuhan, kita boleh mendoakan orang lain, kita boleh diizinkan untuk memberkati orang lain, kita diizinkan untuk menabur, kita masih diberi nafas kehidupan untuk berkarya.
Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Efesus 2 ayat 8 mengatakan begini. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan ada dua komponen yang mendukung. Pertama adalah kasih karunia, yang kedua adalah iman. Kasih karunia itu berasal dari Allah, tapi iman itu berasal dari manusia itu sendiri. Jadi keselamatan bisa terjadi kalau ada kasih karunia dari Allah dan ada respon iman dari kita. Dan dilanjutkan, dikatakan begini, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya tidak ada yang perlu dibanggakan. Kalau saya bisa berkhotbah saat ini, itu bukan karena saya hebat. Kalau Novi dulunya tidak pernah bermimpi untuk jadi WL, dan sekarang Tuhan pakai secara luar biasa untuk jadi worship leader, itu bukan karena kehebatan dia. Kalau istri saya bisa bernyanyi di belakang panggung sebagai back singer, itu bukan karena dia bisa menyanyi. Semua karena pemberian dari Allah. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya terkadang sedih melihat banyak orang yang dipanggil guru besar. Guru besar artinya guru yang memimpin banyak guru. Tetapi attitude-nya, cara berkata-katanya, tingkah lakunya, cara dia mengetik kata-kata, itu tidak seperti seorang guru. Alkitab mengatakan, ketika kita banyak tahu, maka kita akan banyak lebih dituntut. Guru adalah sebuah kitab yang tertulis, yang bisa kita lihat melalui tingkah lakunya. Guru yang baik, dia pasti bisa memberi contoh yang baik. Saya melihat banyak sekali yang Tuhan izinkan beberapa hari ini saya melihat, mendengar. Banyak orang yang merasa mereka sudah menjadi benar di hadapan Allah dan mulai secara tidak sadar merendahkan orang lain. Bagaimana bisa dengan cara begitu kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Bukankah untuk memenangkan jiwa-jiwa kita harus menjadi saksi Kristus yang hidup? Apakah karakter Yesus adalah karakter yang suka merendahkan orang lain? Bukankah kalau kita menjadi saksi Kristus, berarti ketika orang melihat kita, maka dia akan melihat pribadi Kristus dalam diri kita? Pak, apakah salah Pak untuk hidup kudus? Tidak. Justru kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Tetapi bukan merendahkan orang lain. Kalau kita menemukan orang-orang yang belum berjalan dalam kebenaran, maka kita harus menasehatinya dengan kasih. Coba tengok diri kita pada saat belum diselamatkan. Apa yang menyelamatkan kita? Sehingga kita bisa ada dekat Yesus sekarang ini. Kalau bukan karena kasih Yesus. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya di Lukas 18 ayat 12 ya tadi, coba dilihat dulu. Ya, lanjut ke ayat 13. Berbeda dengan pemungut cukai. Perhatikan di sini. Apa yang pemungut cukai lakukan di dalam bait Allah? Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Yang kedua, tidak berani menengadah ke langit. Yang ketiga, memukul diri. Ada 3 tindakan yang dia lakukan. Dan 1 perkataan doa pendek yang dia ucapkan. Dia berdiri jauh-jauh karena dia merasa saya tidak berharga Tuhan.
saya ini orang berdosa. Dia tahu keberadaan diri dia. Dia tahu posisi dia. Bahwa dia adalah orang yang dibenci banyak orang. Dia melakukan banyak kesalahan karena dia harus mengambil uang dari saudara-saudaranya untuk diberikan kepada lawannya, yaitu pemerintah Roma. Dia tahu terkadang mungkin tidak sengaja atau disengaja dia mengambil untung daripada nilai yang tidak sepatutnya diambil. Dia lebihkan, dia mark up, dia naikkan. Dia merasa berdosa. Dia merasa tidak layak untuk ada di posisi terdepan dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak berani menengadah ke langit. Artinya, dia hanya menunduk, bahkan mungkin dia bersujud. Dia berlutut karena dia merasa tidak layak untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu saja. Ketika dia merasa bahwa dia tidak berharga, dia tidak layak untuk melihat Tuhan. Bahkan dia memukul dirinya, dia memukul dadanya, dia menghukum dirinya karena dosa yang dia lakukan. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kasih yang diberikan Tuhan buat kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita berbuat sesuatu yang luar biasa baru kita mendapatkan kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan ada buat kita karena memang Tuhan adalah kasih. Tuhan datang untuk orang berdosa. Tuhan datang untuk orang-orang yang memerlukan dia sebagai juru selamat. Karena itu, si pemungut cukai, dia berdoa, "Kasihanilah aku, ya Allah." Dia butuh kasih karunia Tuhan. Dia butuh pengampunan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merasa letih, merasa putus asa, merasa menyerah untuk memberikan pengampunan buat kita. Tetapi terkadang kita yang mudah menyerah, mudah putus asa untuk minta ampun dan melakukan pertobatan. Tuhan dengan sabar menunggu kita untuk meminta belas kasihannya dan membawa kita kepada pertobatan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kalau sampai kita menemukan orang-orang yang berdosa, yang minta ditolong, jangan kita rendahkan mereka. Tapi justru kita tarik tangan mereka untuk kita gandengkan dengan tangan Tuhan. Sehingga terjadi pertobatan dan terjadi keselamatan buat orang itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat selanjutnya, di perumpamaan ini, "Aku berkata kepadamu, orang ini," katakan orang ini, "pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak." Artinya, dari kisah dua orang ini, hanya satu yang dibenarkan oleh Allah. Dan kalau kita dibenarkan, berarti kita diselamatkan. Banyak orang yang memegang kebenaran, prinsip kebenaran, karena merasa dirinya benar. Merasa dirinya kudus, merasa dirinya hebat. Tapi mereka lupa bahwa semua itu pemberian dari Tuhan. Kalau kita sekarang diubahkan menjadi orang yang benar dan kudus di hadapan Tuhan, itu bukan karya kita.
tapi karya Roh Kudus yang memproses kita, yang memurnikan kita, dan akhirnya perlahan tapi pasti kita menuju kepada kesempurnaan itu. Yaitu semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Tapi bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Dan Tuhan bilang, kalau engkau merasa diri kamu benar, tapi engkau merendahkan diri orang lain, merendahkan orang lain yang butuh bantuanmu, maka kamu tidak dibenarkan di hadapan Allah. Itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang lain itu tidak, artinya tidak dibenarkan oleh Allah. Tuhan mau kita punya kerendahan hati, karena Tuhan adalah kasih. Ketika kita mengerti tentang konsep kasih, kita harus lebih rendah hati di hadapan sesama untuk memenangkan mereka yang terhilang, mereka yang tidur rohani, mereka yang mati rohani, mereka yang tidak mengerti dan bahkan tidak percaya. Kita harus punya yang namanya kerendahan hati untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 5 ayat 3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kita sedang mempunyai tugas yang berat saat-saat belakangan ini, karena banyak yang tergoncang imannya. Tapi untuk memenangkan mereka kembali, untuk dekat kepada Tuhan, jangan rendahkan mereka. Tapi doakan mereka, dan kita dengan penuh kerendahan hati, menarik tangan mereka kembali untuk bergandengan dengan Tuhan. Ingat, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kesempatan kita boleh melayani, itu semua dari Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ketika kita bersandar kepada kekuatan diri sendiri, kita akan merasa benar di hadapan Allah dengan kekuatan kita. Dan itulah siasat si iblis, karena ingin menjadikan kita sombong. Dan ketika kita secara tidak sadar kita menjadi sombong, kita akan jauh daripada Allah. Yakobus 4 ayat 6 berkata begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Keselamatan butuh belas kasihan Tuhan. Keselamatan butuh kasih karunia Tuhan. Tapi untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Ingat, Roh Kudus mengajarkan kita hari-hari ini untuk lebih rendah hati lagi terhadap jiwa-jiwa yang terhilang sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang sudah semakin dekat. Jadi pastikan kita menjadi saksi Kristus yang hidup, rendah hati, dan akhirnya mereka mengenal Kristus Yesus yang adalah pribadi yang juga rendah hati melalui tingkah laku kita. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kesimpulan khotbah hari ini, Tuhan mengingatkan kita di era Pentakosta ketiga, di tengah-tengah pandemi, untuk lebih rendah hati. Karena dengan rendah hati, mereka akan melihat karakter Kristus di dalam diri kita. Dan mereka akan bisa diselamatkan. Pada akhirnya, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu sebagai pernyataan iman kita. Kita mohon kepada Tuhan untuk mengubah setiap dari kita, hati kita,
sehingga kita lebih rendah hati lagi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidup ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Apa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang kasih Bapa yang sesungguhnya. Di Pentakosta ketiga ini banyak orang yang kehilangan kasih. Mereka tidak mengenal tentang kasih. Mereka tidak mengerti tentang kasih. Tetapi kita yang sudah mengerti dan mengenal kasih itu, janganlah merendahkan orang lain. Tetapi justru dengan kasih yang dari Tuhan, kita membagikan kasih itu kepada jiwa-jiwa yang memerlukan kasih itu. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih itu. Bawa mereka dekat dengan Tuhan. Biarlah kasih Bapa selalu mengalir melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Karena tidak lama lagi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan dengan kesempatan hidup yang masih boleh kita miliki saat ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah di Pentakosta ketiga ini gelombang penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu masing-masing minta sama Tuhan untuk lebih diberikan kasih Bapa, lebih lagi mengenal kasih dan membagikan kasih itu di dalam nama Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan untuk mengubah hati kita pribadi lepas pribadi. Kalau memang ada jiwa-jiwa yang ingin sekali merasakan kasih Tuhan, minta sama Tuhan, sama seperti pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah. Karena hanya kasih
kasih Yesus yang bisa menyelamatkan kita semua. Masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Minta kasih itu dan minta diubahkan melalui kasih itu. Ubah Tuhan, ubah setiap hati anak-anak-Mu, sehingga mereka lebih memiliki kerendahan hati lagi. Mereka lebih lagi menjadi saksi Kristus yang hidup dengan kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sama seperti kami diselamatkan oleh kasih-Mu, mereka juga mengalami keselamatan oleh kasih Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, dengarkan doa-doa mereka, Abah. Biarlah mulai saat ini mereka sudah diperbaharui oleh Roh Kudus untuk lebih rendah hati, untuk lebih mengenal kasih dan membagikan kasih itu, sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Yes Lord. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Apa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih buat firman-Mu, Abah. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya hadirat yang sama boleh dirasakan oleh anak-anak-Mu yang menyaksikan channel YouTube ini. Kami percaya bahwa channel ini boleh menjadi saluran berkat buat banyak jiwa-jiwa untuk lebih mengenal kasih Yesus. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah letih untuk mengampuni orang berdosa. Tidak pernah putus asa untuk mengampuni orang yang mau bertobat. Izinkan jiwa-jiwa di luar sana yang mungkin merasakan hal yang sama seperti pemungut cukai, ketika dia menyadari kesalahannya, dia minta ampun, dia minta belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh mengalami pertobatan secara total di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat firman kebenaran. Ajarkan kami sebagai saksi-Mu yang hidup untuk lebih rendah hati lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat kerendahan hati, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai.
Sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.